dari dulu memang interest dengan masalah sampah ini. Saya pernah menawarkan juga pada saat era Bupati sebelum Pak Sugiri, tapi kurang begitu ada respon ya. Jare ini selama 3 tahun terakhir ini sampah tidak terkelola sesuai cita-cita. Apa yo tenan? Makane aku saiki iki nang nggone TPA Mrican. Tak tekokne ning pakare ning bidange ning ahline. Sejatine piye ngono lho. Ben ora timbul pikiran sing rena-rena, ben ora pikiran grambyang, sejatine piye kuwi aku langsung ning TPA Mrican tak tekok ning ahline. Serasah kakek ngomong wis tak langsung wae. Mas, Nggih, Mas. Paling asma sinten? Panggilannya Ari. Mas Ari. Ya. Nggih. Berarti panjenengan di TPA Mrican ini sebagai apa? Kalau saya ini sebagai pihak swasta yang kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Oh, anu investor. Ya. Nah, lho, iki investor. Perwakilannya ya. Perwakilan investor. Lah iki lho. Iki langsung ahli iki. Lah niku kan kula kan nggih mudha rasa ngoten niku. Matur nuwun kopine teko ya. Jan wis. Wis cocok iki. Monggo, Mas. Nggih, jen. Matur nuwun wis kopine teko sik lagi jago. Mas sinten? Saya Eka Harnawa. Oke. Nah, niku wau kita kembali ke tadi. Berarti penjenengan itu intinya perwakilan investor di sini. Nggih. Niku wau ingkang kula rasakne, sing kula gagas, sing kula angen-angen, sing kula pikir niku jane leres napa mboten to Mas. Selama 3 tahun terakhir itu pengelolaan sampah itu tidak sesuai dengan cita-cita niku pripun sejatine? Ya, jadi ngeten, kita selama 3 tahun itu melakukan upaya atau pemikiran ya, menggodok pemikiran maupun melakukan upaya-upaya untuk mengurangi sampah. Okay. Jadi sampah yang masuk, karena sebelum eranya Pak Bupati sekarang Pak Sugiri itu sampah hanya di open dumping istilahnya. Jadi hanya ditimbun di gunung, sehingga gunung itu semakin tambah tinggi maupun bertambah luas. Bahkan kalau saat ini bisa dilihat bahwa kondisinya gunungan ini sudah setinggi 16 meter. Jadi memang itu kondisi existing. Saat itu ketika kita ke TPA Mrican kondisinya sudah seperti ini. Jadi saya berusaha menawarkan dan kita mencari solusi bersama dengan Pak Bupati waktu itu. Jadi akhirnya karena kondisinya juga pemerintah daerah juga mengalami istilahnya kesulitan dalam sisi teknologi, dari sisi pendanaan dan sebagainya, akhirnya kita memutuskan untuk menggandeng investor. Ya. Di sini kebetulan saya juga lama bergelut di bidang ini. Saya juga dari dulu memang interest dengan masalah sampah ini. Saya pernah menawarkan juga pada saat era Bupati sebelum Pak Sugiri, Bapak Ipong waktu itu, tapi kurang begitu ada respon ya. Jadi akhirnya kita melangkahnya ketika pada eranya Pak Sugiri. Jadi di sini kita melakukan pengolahan, pemilahan terutama, karena sampah itu sebenarnya memang akan jadi masalah ketika sampah itu tercampur. Ketika sampah itu terpilah, itu namanya bukan sampah lagi, tapi menjadi bahan baku. Karena kalau sampah sudah terpilah itu dan jumlahnya banyak, itu pasti ada yang memanfaatkan, pasti ada orang yang membutuhkannya, entah apapun sampah itu. Jadi kita di sini
70% kegiatannya adalah pemilahan. Jadi yang kita pilah adalah high value plastik, ada barang-barang yang berharga itu kita pilah, termasuk juga organik. Itu juga kita klasifikasikan, ada yang sebagai organik yang memang masih layak untuk sebagai bahan baku pakan. Oh, iya. Tapi ada juga organik yang tidak masuk klasifikasi itu, kita bisa turunkan lagi menjadi ke maggot arahnya. Dan juga yang terakhir kita bisa jadikan itu memang residu. Residu organik itu ada, tetap kita tidak bisa, belum bisa ke zero waste. Meskipun kita memang ada keinginan, ada upaya, ada selalu perbaikan bagaimana supaya residu itu bisa kita tekan. Oh iya. Jadi intinya tentang pemilahan tadi tuh. Kita seharusnya juga mengajak masyarakat tentang sampah itu harus memilihkan antara yang organik dan anorganik konten nggih. Nek bekerja sama itu kita lebih enak. Tapi nggih, kita kembali lagi. Nggih. Leres Mas Eka. Jadi memang kalau kita mengacu ke undang-undang ya tahun 2000 nomor 18 tahun 2008, memang di situ disebutkan juga bahwa sampah itu memang tanggung jawab bersama. Iya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat pun juga punya tanggung jawab di situ, pihak swasta juga punya tanggung jawab. Semuanya harus bekerja sama, gotong royong untuk mengatasi masalah sampah itu. Jadi kalau hanya kita membebankan masalah sampah itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya juga kurang pas. Makanya kebetulan kita juga ada slogan istilahnya Samtaku, itu karena sampah itu tanggung jawabku. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Disingkat kita masing-masing. Samtaku. Ya. Sampah tanggung jawabku. Lho, udah dirungokne kuwi, dadi aja kurang gua sampah sak karepe. Karena sampah itu merupakan tanggung jawab kita semua. Nggih ngoten Mas Ari. Betul. Misalnya kita tidak bisa mengolah, minimal kita bisa mengurangi dengan cara apa? Dengan cara memilah. Ya, tapi memang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa budaya Indonesia itu agak sulit untuk memilah itu. Jadi ya cari gampangnya semuanya dicampur jadi satu, masukkan tas kantong kresek, diikat lagi, bang. Itu karakter budaya masyarakat. Nggih. Nah, punten Mas Ari. Lo tak ngopi santai mawon nggih ngobrol-ngobrol ngene. Nek ngeten iki kan sedang entuk pencerahan ndang ayem. Dodo buriger. Nah, terus di TPA Merican ini kapasitas produksinya niku berapa ini? Oke, pada prinsipnya kalau mesin yang kita install di TPST Merican ya, ini namanya TPST Merican. Jadi kita memang berada di kawasan TPA, kawasannya TPA. Tapi kita ini tempat kita dinamakan TPST Merican. Yang tanggal 10 Agustus 2024 kemarin diresmikan oleh Pak Bupati Sugiri Sancoko. Jadi ini namanya TPST Merican. Yang pada prinsipnya yang kita olah adalah sampah yang dikirim ke kita. Oh iya. Jadi yang mengirim itu ada DLH, DLH Kabupaten Ponorogo, ada juga dari pihak-pihak swasta, dari pondok, dari mana-mana itu masuk ke kita. Ya itu yang kita proses. Kalau kapasitas mesin yang terpasang di kita itu maksimalnya 120 ton per hari. 120 ton per hari. Ya. Tapi sampah kalau hari ini ya yang dikirimkan ke kita antara yang 40 sampai 60 ton per hari. Mungkin 40 sampai 60 ton gitu. Ya, karena sampah itu memang tidak selalu segitu ya. Seperti di hari raya saya yakin bisa sampai 100 ton. 100 ton itu ya. Di hari raya, di hari-hari tertentu. Memang dinamis lah sampah itu. Tapi selalu ada sampai kiamat itu sampah ada. Jadi setiap hari itu selalu ada pengiriman. Selalu ada. Ya. Berarti tadi untuk kapasitas produksinya itu per hari 100 ton ya? Ya, mesin, kapasitas mesin. Kapasitas mesinnya untuk pengolahan itu. Ya. Nah, terus setelah tadi kapasitas produksinya itu, terus sistem pengolahannya itu bagaimana? Jadi ini kita kasih gambaran secara sederhana mau ya.
Jadi sebenarnya kalau secara ini banyak, tapi intinya pada intinya kita ada pemrosesan secara mekanis maupun secara manual. Jadi secara mekanisnya kalau kita gambarkan urutannya ya karena sampah kita itu, sampah masyarakat itu datang dalam bentuk itu tadi masuk ke kantong kresek dan ditali, otomatis harus kita buka. Kita ada mesin namanya bag opener. Jadi sampah itu kita koyak, istilahnya kresek itu kita koyak, tapi tidak dalam serpian kecil, tapi hanya dibuka aja gitu. Nah, setelah itu dia akan masuk ke conveyor, masuk ke namanya diskrim. Jadi di situ ada pengayaan. Pengayaan size mana yang istilahnya bisa jatuh, ada yang terus berarti yang kecil jatuh, yang besar terus jadi apa yang jatuh itu memang ada klasifikasi yang akhirnya pemrosesannya secara mekanis lagi dan akhirnya ke manual, juga ada manualnya. Tapi yang terus ini yang sebagian besar mayoritas itu terus itu ada ke manual sorting namanya. Jadi di manual sorting itu manusia ada 11 orang yang di situ mengambil, dan itu sudah kita tentukan apa yang harus mereka ambil masing-masing orangnya. Jadi ada yang ngambil itu rata-rata yang diambil adalah high value sama sayur yang istilahnya masih layak untuk jadi pakan ternak gitu. Jenis sampah apa yang high value nih? High value itu rata-rata intinya pada sampah itu tidak butuh proses terlalu banyak, itu sudah laku dijual. Jadi yang gitu. Sering kita jumpai di pengepul rosok itu namanya high value. Kayak botol plastik, kardus, ngoten niku. Iya, itu high value. Itu nilainya besar gitu. Ya. Nggih. Tapi ada yang low value seperti contohnya Pampers. Ya. Nah, itu yang banyak juga, yang volumenya per hari kisaran setengah ton. Kalau kita sorting itu setengah ton itu kita jadikan RDF. Jadi RDF itu bahan bakar campuran dengan batu bara. Jadi sesuai amanat undang-undang kan juga harapannya kan ada 23% itu tidak dari energinya itu terbarukan. Salah satu yang terbarukan adalah sampah RDF itu. Nek sampah sing angel diolah niku napa? Nek cara apa kuwi basane Ponorogo dikum ratles dibong ra kopong. Niku enten sampah sing angel diolah ngoten enten. Ya. Jadi gini ya, kita jelaskan juga. Jadi yang kita olah ini adalah sampah-sampah domestik ya. Jadi kalau memang kita tidak mengolah sampah-sampah B3 ya, atau sampah-sampah spesifik itu kita olah itu ya tetap ada. Ya itu tadi kita memang belum bisa zero waste, dan saya yakin juga di Indonesia belum ada lah yang bisa zero waste ya. Iya. Tapi ya bisa kita katakan 70-80% bisa kita selesaikan di TPST Merican. Nah terus ini ngeten, kalau setelah dipilah tadi kan ada sistem pengayaan itu, terus nanti hasilnya kemana Mas? Ya, jadi setelah manual sorting itu nanti kita shredder, jadi kita perkecil ukurannya itu, sehingga itu nanti akan memudahkan ketika akan dijadikan bahan campuran batu bara. Kalau di ininya namanya co-firing. Jadi co-firing itu bahan bakar yang berdampingan dengan batu bara. Terus setelah itu kita masuk ke rotary dryer untuk kita keringkan. Karena kadar air bahan organik itu kan tinggi ya, sekitar 60-70% itu air. Itu kita keringkan dan akhirnya kita press, seperti bisa dipersani di depan itu banyak kotak-kotak, itu namanya RDF, fluff ya bentuknya. Lah ini loh Mas, sing marak nih ganggu pikiranku, kalau bingung, iki kok enak statement gini. Lah, kenapa kok sekarang itu berubah? Dulu kan briket, kok sekarang tidak briket? Lah lho, itu nyapo? Wah, wis marak nih, bingung aku nyapo jane ngoten niku nggih. Niku pripun sejatosé saya? Ya. Jadi itu sebenarnya hanya masalah apa ya, istilahnya kita kan juga berusaha untuk, jadi setelah kita pilah pasti kan kita berusaha untuk kita
keluarkan, Nggih. dalam arti kita jual. Nah, untuk itu kan kita juga berusaha memenuhi kebutuhan dunia industri yang membutuhkan atau yang memang bisa kita tawarkan itu. Nggih, nggih. Pada saat itu memang ada permintaan briket, dan kita juga karena pertimbangannya kalorinya, kalau dipadatkan itu kalorinya bisa lebih tinggi dan sebagainya. Tapi setelah kita uji coba, kita ada sekitar 1 tahun itu kita uji coba itu untuk memenuhi kebutuhannya, dan istilahnya dari sisi waktu produksi dan sebagainya itu kita merasa kurang pas. Kita nggak bisa, kapasitasnya nggak bisa besar lah intinya. Karena ya itu tadi, sehari kita bisa terima hampir 50-60 ton, tapi kalau harus di briket dan sebagainya kapasitas kita terlalu kecil, sehingga kita mencari alternatif lain dan akhirnya ketemu ini. Cukup dalam bentuk flap, dalam bentuk kotak ini, satu kotak ini sekitar 1 kintal ya beratnya. Itu sudah kita bisa ketemu mitra ke pabrik semen, jadi kita kirimnya ke Indosemen. Oh, Indosemen ya, nggih. Kalau jadi ini intine aku ki wis padang, kula wis pun mboten bingung melih Mas Ari. Amargi kan ngokah sing tekok apa piye lah, aku ki ora ahli samplang. Wis engko kapan-kapan ku tak tekokne lah. Karena dengan ini pokoknya inti dari penjelasan tadi kula pun gamblang, kula pun ngertos bahwa di sini dari sistem produksi, pengolahan, dan sing paling baku niku nyapa kok ora briket ini pun jenengan jelas nih. Saya sudah mendapat penjelasan, wis gamblang, wis ra bingung neh. Bolo-bolo kuwi enak sing bingung teko komentar piye karepe. Intinya seperti itu, kita mari bersama-sama belajar dan selalu bersama-sama membangun Ponorogo untuk yang lebih baik. Sampai jumpa.